Untuk tertibnya sesi tanya jawab, peserta harap bisa mendaftar di kolom chat, dapat mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu sebelum bertanya, disampaikan dengan singkat dan jelas, dan jika waktu tidak memungkinkan bisa menggunakan kolom chat kita untuk bertanya. Yang keempat, diharapkan tidak mengajukan pertanyaan yang sensitif di luar konteks pembicaraan kita di Zoom Binar hari ini, karena Zoom Binar kita akan dipublikasikan lewat media sosial atau siaran langsung lewat Facebook ya. Jadi diharapkan tidak menyinggung keyakinan dan sebagainya, bersifat sara atau kata-kata yang tidak pantaslah kita keluarkan. Lalu peserta sebaiknya berada di dalam ruangan tertutup yang tenang dan tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang mengganggu jalannya kegiatan Zoom Binar ya. Bagi teman-teman yang seandainya berada di luar rumah dan sebagainya, diharapkan supaya mematikan moodnya supaya waktu kita berjalan atau bunyi-bunyi di sekitar kita tidak mengganggu kegiatan Zoom Binar pada pagi hari ini. Dan lain-lain diharapkan kepada setiap peserta saat Zoom Binar ini dilaksanakan supaya audionya di-mute-kan dan tidak mengganggu kegiatan seminar kita. Kegiatan seminar kita akan kita mulai dari jam 9 sampai jam 11 dan bisa juga lebih tergantung situasi. Dan saya harap semua kita menikmati semua kegiatan seminar kita hari ini. Saya sudah sampaikan bahwa kalau ada hal-hal yang menyulitkan khususnya di Kanakota, diharapkan segera melapor ke koordinator dan juga ke pengurus Kopda. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sekali lagi selamat mengikuti Zoom Binar hari ini. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Saya serahkan kepada Vikaris Firman untuk mengarah kita dalam pujian dan doa, dan nanti langsung Kak Leo akan menyampaikan renungan atau materi buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, selamat pagi. Shalom untuk semuanya. Puji Tuhan kita bisa berjumpa secara virtual pada hari ini untuk bersama-sama diperlengkapi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan sedang percayakan kepada kita semua. Dan kita awali dengan memuji Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus baik, Dia sudah memimpin kita sampai saat ini, memelihara kita, dan masih mempercayakan kepada kita pekerjaannya untuk kita lakukan di dalam Dia. Kita memuji Tuhan, mengawali kebersamaan kita. Dengan bersuka cita kita nyanyikan pujian Tuhan Yesus baik. Lagu ini sudah kita hafal, sudah biasa sekali dengan kita. Tetapi kita menyanyikannya bukan karena kita hafal, tetapi karena memang kita sungguh-sungguh mengakui Tuhan Yesus baik bagi kita. Dan kita mau memuji Dia dengan sepenuh hati, dengan ketulusan hati kita. Kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Boleh bersama-sama dengan bertepuk tangan kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
baik untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya, untuk selamanya. Lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Baik, kita terus arahkan hati kita. Hati kita tetap terarah kepada Tuhan. Dan kita menyembah Dia. Kita ada karena kasih Tuhan. Kita ada karena anugerah Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita kepada Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap pribadi. Engkau lihat kami sebagai satu tubuh Kristus. Anak-anak Tuhan yang Tuhan izinkan untuk melayani Tuhan, yang Tuhan mau pakai dengan luar biasa. Dan saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk diperlengkapi lebih lagi bagi pekerjaan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan, ku ada karena kasih-Mu, ku ada karena anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, ku ada karena kasih-Mu, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih Yesus, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya, bukan memuji-Mu selamanya, bukan memuji-Mu selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Syukur kami naikkan kepada Tuhan. Pujian kami naikkan. Dan seluruh hidup kami berikan kepada Tuhan untuk terus Tuhan pakai bagi kemuliaan Tuhan. Dan saat ini kami bersama-sama bersahati dan terbuka di hadapan Tuhan untuk siap menerima berkat lawatan Tuhan, pengajaran yang Tuhan ingin berikan kepada kami, semangat, spirit yang Tuhan ingin terus kobarkan di dalam diri kami untuk tetap menyala-nyala sekalipun
di masa-masa sukar, di masa-masa sulit yang dialami oleh dunia ini, bangsa ini, kota ini. Tapi kami tahu Tuhan Engkau tetap menghendaki kami berdampak dan kami menjadi alat Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk hamba-Mu, kakak terkasih kami, orang tua terkasih kami, Bapak Pendeta Leonard Sumule yang akan Tuhan pakai menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kami dengarkan bersama-sama, kami pelajari bersama-sama, dan kami lakukan bersama-sama. Berkati hamba-Mu, Bapa, beri kekuatan, kesehatan, dan kami semua yang mendengarkan, kami buka hati kami, dengan kerendahan hati kami siap untuk dibentuk Tuhan, diberkati oleh Tuhan melalui materi yang kami akan dengarkan hari ini. Terima kasih Bapa, dari awal sampai selesai, acara Zoominar hari ini kami serahkan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan membuka kegiatan kami hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Kak Leo untuk menyampaikan materi bagi kita. Shalom, selamat pagi semua di sana. Bisa angkat tangan ya. Saya boleh tanya siapa yang jadi host kita? Soalnya ada beberapa orang yang masuk. Iya, Kak Leo, siap. Ya, soalnya ada beberapa orang yang masuk. Kenapa Kak Leo yang harus admit? Atau saya jadi co-hostnya ya? Iya, betul. Karena Kak Leo CO. Oh, oke. Tapi ini masuk juga Kak Leo di tempat saya. Oh, oke. Nanti tolong ya. Baik, sebenarnya apa yang Kak Leo ingin buat hari ini bukan seminar, tapi ini akan seperti dalam bentuk Bible study, dalam bentuk pengenalan Alkitab. Jadi kita akan melihat bagian-bagian di dalam Alkitab yang dapat membantu kita mengerti mengapa sampai Tuhan izinkan kita mengalami masa sukar, mengalami penderitaan, hal untuk mengiring Tuhan. Jadi saya akan share. Mungkin pertama saya ingin perkenalkan diri dulu ya. Sering sebut saya Kak Leo, istri Kak Stefani, ada anak kami, Misna, anak angkat kami. Yang pertama Natali Naomi. Kami semua saat ini kami berempat balik lagi ke Amerika oleh karena istri harus melewati proses pengobatan untuk kanker usus yang dialami oleh. Ini juga bagian ya dari kesaksian bagaimana Tuhan izinkan penderitaan, izinkan masa susah, masa sukar dalam hidup kita mengiring Tuhan. Jadi kedua anak kami, Natali dan Naomi, ada bersama dengan kami di sini. Natali umur 15, Naomi umur 13, dan mereka mau masuk SMA sekarang. Natali dan Naomi hampir selesai SMP-nya. Tolong berdoa karena mereka juga lewat proses ya. Tuhan izinkan kami melewati proses ini semua. Baik, ada dua bagian firman Tuhan yang akan kita lihat sama-sama dan kita coba ambil waktu untuk menyelidiki dan lewatnya dapat menolong kita untuk memahami betapa pentingnya pemahaman kita sebagai anak-anak Tuhan tentang masa sukar atau penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Baik, kita akan lihat dua bagian firman Tuhan, yaitu dalam Kolose pasal 2 ayat 6-7. Kalau boleh saudara-saudara bisa membuka ayat ini lalu menaruh benang Alkitab supaya akan mudah untuk mendapatkannya. Lalu pembacaan yang kedua, 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7 dan 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Bagaimana kalau begini? Waktu pembacaan Alkitab, saya minta ada orang yang membacanya juga ya. Saudara boleh angkat nanti yang host akan coba kasih siapa yang baca karena ini membantu supaya membuat kita konsentrasi. Kalau hanya suara Kak Leo saja yang didengar, bisa jadi kemampuan kita untuk konsentrasi akan terganggu karena hanya satu orang saja yang mendengar dan membaca. Kolose pasal 2 ayat 6-7 saya akan membacanya. Lalu nanti pada 2 Korintus pasal 12 ayat 1-10 kalau boleh berganti-ganti siapa-siapa saja. Nanti tolong dibantu untuk bisa membacanya.
Saya membaca Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10, silakan. Siapa saja? Atau orang itu silakan baca keseluruhan bagian firman Tuhannya. Saya lihat Pak Darwin punya screen-nya tidak mute. Jadi silakan Pak Darwin. Silakan Pak Darwin. Ini Kak Leo. Ya. 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 10. Silakan. Pasal Darwin. berapa, Kak? Pasal 12, 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 10. Baik. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Terima kasih. Terima kasih, baik sekali. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan dengan baik dalam pembacaan di Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7 dan 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10, kita akan melihat bersama-sama bagaimana Rasul Paulus ingin menjelaskan tentang perjalanan hidup orang Kristen. Perhatikan awal dulu dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Ada 2 kata kerja yang penting sekali di sini, yaitu yang pertama, menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi dia bilang, kamu telah menerima Kristus. Jadi kesukaran nanti, penderitaan yang Tuhan izinkan di dalam hidup seorang Kristen, itu adalah bagian dari kelanjutan daripada dia menerima Kristus. Jadi orang yang menerima Kristus, mempercayai Tuhan Yesus,
itu ada pernyataan dari Tuhan bahwa dia akan mengalami tantangan. Ya, jadi kalau misalnya ada pengajaran yang katakan kalau menjadi orang Kristen itu selalu diberkati, tidak akan sakit, tidak akan menderita, selalu sukses, itu pengajaran yang saya pikir bukan dari Alkitab. Karena Tuhan Yesus sendiri pun memberikan pengajaran bahwa kalau ikut dia, itu pasti akan ada tantangan. Tapi itu tidak berarti bahwa dia tidak menyertai kita. Nah, pada ayat 6 dikatakan begini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam dia. Bagaimana caranya tetap di dalam dia? Pada ayat yang 7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam dia. Nah, kalau sudah berakar, berarti akar itu menuju kepada sumber makanan, sumber yang memberikan kekuatan. Selanjutnya dikatakan, dibangun di atas dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Perhatikan di situ. Kalau melihat ayat-ayat ini, itu penjelasan dari Rasul Paulus selalu berbicara tentang progres. Jadi waktu saya dan saudara menerima Tuhan Yesus, kalau dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 itu jelaskan, kita diangkat menjadi anak-anak Allah, berarti boleh kita katakan kita lahir baru. Nah, lahir baru berarti kita seperti bayi yang mau bertumbuh. Atau seperti tanaman yang baru ditanam dan akan mulai berakar. Jadi kekristenan, tolong garis bawahi kalau kalian mau buat catatan silakan. Kekristenan yang benar adalah kekristenan yang bertumbuh. Yang harus ada prosesnya. Nah, Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Lukas 9 ayat 23. Banyak orang tidak mau membaca ayat ini. Karena mereka berpikir kalau ikut Tuhan Yesus, ya ini janji-janji yang banyak dijanjikan oleh pengajaran-pengajaran, kalau sekarang disebut pengajaran health and wealth, ya, pengajaran sukses, ya, pengajaran kesuksesan, teologi sukses, ya, itu susah waktu mereka membaca ayat ini karena Tuhan Yesus katakan begini. Coba kita baca sama-sama ayat 23 dari Lukas 9. Katanya kepada mereka semua, ini kepada murid-murid, orang-orang yang mau ikut dia. Setiap orang yang mau mengikut aku. Kalau boleh taruh nama saudara di situ. Jadi kalau Kak Leo baca, Kak Leo akan baca begini. Leo yang mau mengikuti aku. Iya, Leo harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Berarti apa janji Tuhan di situ? Pikul salib. Pikul salib itu identik dengan kesukaran, identik dengan penderitaan, identik dengan masalah. Nah, itu sebabnya setelah Yesus menyampaikan ayat ini, ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan Yesus. Banyak orang yang, wah, kalau ikut Tuhan akan mengalami tantangan hidup, berarti saya nggak mau. Tapi mereka lupa bahwa mengikut Tuhan itu perlu ada tantangan, perlu ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk membuat kita bertumbuh, membuat kita melewati proses itu. Ada orang yang berpikir mikul salib mungkin seperti begini, ya, pikul salib, enak deh pikul salib karena ada roda di ujung salibnya itu. Atau ada juga yang pikul salib, ada yang coba-coba pikul salib. Kalau di Filipina, saudara lihat pada acara Paskah, ada orang yang rela untuk betul-betul disalib, ya, dan itu dipaku di situ. Tapi di samping itu sudah disiapkan ambulans. Jadi kita selesai itu nanti cepat-cepat langsung dibawa untuk pengobatan. Ya, ini sudah disiapin ambulans untuk dibawa. Bukan ini maksudnya, ya. Untuk pikul salib. Pikul salib artinya Tuhan akan izinkan masalah penderitaan dalam hidup ini. Seorang tokoh apologetik namanya Dr. Ravi Zacharias, dia pernah ungkapkan begini, dia katakan, dia bilang, I have come to the conclusion that all of life is pain management. Dia bilang melihat kehidupan ini,